Udah yang simpel-simpel manis. aja, simpel-simpel aja. Tapi yang spesial sama Wong adalah Bayu mencoba Luar biasa. mocktail. Mocktail. Jadi gimana Bay? Ini Bay, ceritain Bay. Jadi tadi tuh, jadi kan sebenarnya suka kopi yang agak manis tapi dominan kopi. Nah, terus tadi nanya tuh, Mas di sini ada yang sedikit manis enggak? Oh ada nih yang ini. Tulisan pertama kan bahasa Inggris nih. Iya. Depannya espresso Iya. pahit. Iya. Oh tapi ini depannya espresso. Ini mocktail gitu, jadi ada campuran sweetie gitulah pokoknya bahasanya tuh. Oke, nah, sekarang akhirnya datang. Nah pas datang tuh atasnya kopi, bawahnya tuh Merah-merah. merahnya tuh sirup kayaknya apa Pak. Iya, Nah itu iya, nggak tahu tuh kalau mocktail. Nah pas dicoba atasnya doang nih kan, karena kan nggak ada sedotannya nih, jadi coba atasnya doang. Pas coba atasnya, pahit. Oke. Memang harus dicampur nih. Pas sudah Pas dicampur, set, terasa obat ya. Karena ada mint tapi ada apa ya? Pahit tetap ada. Iya, Karena iya. karena kopinya kan manis dan mintnya tuh kerasa, jadinya tetap enak lah. Tetap Ini enak. perpaduan antara kopi, kemudian sirup pakai campolai, sedikit pakai tolak angin. Jadi gimana rasanya? Berarti Jelasan sendiri aja. mocktailnya tuh obat-obatan berarti ya? Obat-obatan. Dan sekarang pertanyaan saya adalah, nanti kalau misalnya minggu depan kesini lagi mau pesan lagi gitu nggak? Oh ini yang lain deh. Selera ini buat orang lain kayaknya cocok. Iya. Buat saya yang Tapi pertama kan nyoba kali. nggak jadi masalah kan? Coba, Jadi bahan pelajaran. Masih gitu oke, kan. ini masih oke. Waduh. Kalau tadi espresso itu pahit banget. Iya. Benar-benar pahit. Kalau ini tuh masih bisa diminum lah, karena udah dicampur dengan si sirupnya tadi. Iya. Jadi Sirup kalau- apa sih tadi ya? Ya, campolai. Campolnya itu apa? Campolnya nggak tahu oli mesin. Kalau nggak di samping. Tapi apapun Campur olai itu. tapi apapun makanannya belum ada nih. Dan Belum sebentar ada, lagi kita belum ada. ada nanti. Minumannya ini benar-benar kalau kantina itu best of the best. Iya, Iya, benar. gitu aja. Jangan Sesuaikan sama. dengan selera saja. Betul. Kemarin betul. saya pesan sama kayak Om Leon. Ini apa? Kopi. 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 Ya. Kopi juga enak. Yang pesannya yang anget-anget kemarin. Kalau sekarang yang dingin dan ada manis-manisnya mocktail. Betul. Walaupun belum biasa ya. Bayu Pokoknya Agung. jangan Belum lupa biasa benar. buat bersama-bersama kalau mau nongkrong, kalau mau nyari tempat yang seru, Benar. bisa barengan sama teman-teman, Iya, betul. bikin komunitas bareng juga di Kantina Jalan Lenggong nomor 12 tempatnya. Benar. Tempatnya oke banget, di atas bisa dipakai live, di atas bisa Iya, benar. intimate dan segala macam, Benar. bisa meeting dan segala macam. Di bawah juga ada beberapa tempat yang memang bisa Iya. dikhususkan untuk meeting secara Gathering pribadi. juga bisa gathering. Gathering bisa. boleh. Nanti kita Bisa. kayaknya Ada punya live music rencana. juga nih bawah, live music. Live musik, Bisa. benar. Live music di bawah. Community kalau ada community Bener. misalkan ada Nanti juga lah di kita ajak bawah. Bersawati di sini aja lah buat kumpul-kumpulnya. Boleh, Biar nggak boleh. jauh-jauh, Aman, sekalian kita rekaman, sekalian mereka di sini aja. Oh iya benar. Enak, Iya. enak, Aman. enak. Pertanyaannya kapan? Itu Itu dia. Ya nanti lah kita atur lagi bersama-bersawati ya. Ya. Oke, jangan lupa follow juga Instagramnya @roempsdds. Betul. Dan juga TikTok juga sama. Ya. Dan YouTube insya Allah tiap hari. Tiap minggu. Tiap minggu. minggu. Karena ada episode yang belum tayang. masih kan banyak kita hampir udah- 3.500 ya. Itu kebanyakan. Itu kesannya kayak kita terlalu malas berarti ngeditnya. Itu kita masih ada beberapa kayak 3 apa 4 episode yang masih belum tayang gitu karena Iya. belum Iya. diedit. Karena itu ngeteknya udah lama. Betul. Tapi belum sempat diedit karena Siap. masih ada Terima kasih, penyesuaian lah. Lihat Iya. Dan makanan. ini dia. Ini ada apa aja makanan sama ini. Wong nih. Ini namanya apa Mawong? Mana? Ini. Yang ini Iya yang ngomong pegang. keripik. Bukan. Kenapa Dalam bahasa Meksikonya Bukan keripik nachos, dong. nachos. Nachos. Mungkin suka nachos nih. Ngaco. Ngaco. Oh ini adalah Masa orang nggak tahu beginian mah tuh bitter banget. ambil dulu. udah tahu kentang. Kentang. Ini the best. Ini simple tapi it's okay, the best. Ya ini juga pas buat tongkrongan ya. Jadi Betul. makan-makannya bisa pas buat tongkrongan. Dan hari ini kita nongkrongnya juga nggak cuma berempat aja atau bertiga aja. Betul. Tapi kita udah punya tamu spesial yang kemarin Aha. jadi partner dari Teh tamu Arin. kita. Teh Hari. Arin. Betul. Dia punya warkop namanya warkop atau warung kopi Kabulhaden. Tayangnya sebelum kita podcast. Yes, betul. Jam 3 sampai jam 5 sore biasanya Ya. di sini di Kabuladen. Ya. Ya jadi kalau mau dengerin dan juga kadang mereka juga podcastan juga. Oh iya benar. Iya. Kemarin kan kalau nggak salah kata Teh Arin tuh salah satunya episodenya ngebahas tentang apa tuh pinjol. Iya ada Iya, tuh sempet ngebahasnya. Jadi kan itu interview juga, podcast juga. Oke. Makanya kita langsung aja kalau gitu ini dia tamu kita spesial ada Leon Koil. Udah kalau Kang Leon disorot orang lain itu benar-benar idola gue. Oh iya. Kalau yang ngikutin Koil mah pasti tahu. Oke, lagu apa Koil posisinya? yang Itu paling lu- oh, yang iya. paling banget gue rasain. Dulu kan pernah cerita sama gue loh. Apa? Drummernya. Koil ya. Iya, Koil tuh kalau nggak salah tuh mencintaimu adalah hal yang salah. Bukan ya?
Emang ada sih nggak? Itu mah lagunya Alda Risma. Almarhum. Emang kalau Koil tidak ada kata-kata mencintai gitu ya? Om? Gak ada ya? Emang pernah gitu Kang Leon Koil bikin kata, maksudnya gini, bikin judul Cinta lagu deh, tapi ada ada cintanya kata gitu Kang. cintanya. Yang selama orang biasanya kan Cinta ada nggak ya? Lupa. nggak ada ya. Saking Soalnya banyak. yang gue tahu kan ada kenyataan dalam dunia fantasi. Itu gue tahu tuh. Oke. Koil. Luka gitu loh. Itu paling hits banget tuh. Iya. Cinta ada. Ada gitu. Wih, tapi kayaknya langka ya kalau untuk Koil kata cinta tuh berarti cukup langka. Kita terlupakan. Tuh kan tetap kan dan cinta tetap ada kata-kata yang ada, orang ada, malas ada. banget buat ngingetnya terlupakan. Dan maksud ada. cinta itu indah nggak pernah ada kan. Ada. Jatuh cinta pada pandangan pertama nggak ada juga Koil bikin kayak gitu. Iya, benar ada. Tapi pernah nggak sih Kang Leon ngomongin masalah lagu ya, terus tiba-tiba dihujat sama penggemar Koil. Naon sih lagunya meni kieu? Terus judulnya naon sih meni aneh gitu. Pernah nggak Kang Leon? Sering. Serius? Enggak, tapi emang yang bikin lagu sendiri di Koil tuh Kang Leon atau biasanya bareng-bareng? Biasanya musik Doni, lirik Otong. Oh, lirik Otong. Oh, Kang Otong tuh lirik. Lirik. Ya, banyak lirik. Oke, itu berarti kalau lirik tuh fokusnya di Kang Leon sendiri ada nggak untuk lirik? Bagiannya, bukan bagian apa satu lagu yang memang Om Leon ini cukup banyak gitu untuk liriknya. Dulu di Asing paling hanya beberapa part bagian musik. Oke. Jadi atau mungkin kalau sekarang kita lebih seringnya mungkin lirik udah pada jadi gitu ya. Pas kita mau take, oh ini kayaknya ganti-ganti dikit lah. Ganti-ganti. Oh, iya benar-benar. Masukannya gitu aja. Tapi yang utamanya tetap Otong. Oke. Oh iya. Kalau di Koil kan Otong yang bikin lirik. Nah di band gua ada teman gua yang bikin lirik. Siapa tuh? Ada tuh. Ya sini Yas. Nah, Ini teman gua yang bikin, dia tuh jago banget bikin liriknya. Keren. Ini bagus nih. Lu di situ Sini. dong. Lu di situ. Iya, lu di situ. Enggak, jadi sama sekali berdua sama Mawong deh. Oh iya, telepon. Di sana nyari nungguin Leon Koil gua. Iya makanya udah di atas kan gua bilang sama lu. Koil mah kurus-kurus semuanya. Lah ini juga kurus kan? Bukan palsu. Lu begitu. Apa ini mah tukang pecel lele. Perjalanannya enak sih ya. Enak apa jalan Belum ngundang. Nanti udah ini diundang kita. Masa drummer jual makanan enggak ada. Nanti kita Saya tanya. nungguin di sana. Mana orang ini siapa nih? Ini Leon. Oh ini. Iya. Ini mah CS, ini mah CS. CS tongkrong ya dia CS, semuanya mah ini. Jadi kita kalau Leon. ngomongin musik bagiannya kita mah nggak paham-paham amat, dia sebenarnya mah. Kalau Tadi musik kan ngomongin masalah lirik, bagian-bagian tertentu ada. Jadi kalau misalnya memang liriknya tidak cocok atau mau dirubah jadi sedikit-sedikit yang dirubahnya. Musiknya Kang Doni musiknya. Ya. Tuh. tadi Bayu bilang. Ya tadi pas dia nanya, kayak gitu. Pengen lirik. Iya, dia nggak ngerti. Lagu Koil ada katanya. Tadi apa mencintaimu? mencintaimu adalah hal yang salah. Anjing. Lagu Koil. Lagu Stas ya itu Cak Aim. Itu mah lagu Almarhum Ada Risma Cak Aim. Tapi ternyata ada salah satu laguna ada yang Cinta kata-kata itu adalah cinta. apa tadi? Ya. Cinta itu terlupakan, pokoknya ada terlupakannya. Intinya move on lah di. Bener. Itu tuh dari kehidupan Serius. siapa berarti? Kang Otong berarti ya? Oh, Ceritanya. Mungkin ya? ya. Oh nggak pernah. Kalau misalkan dibikin lirik tuh, orang kan nggak tahu nih. Kalau bikin lirik tuh bisa ngambil dari orang lain nggak? Misalkan cerita dari orang lain. Ya bisa merenya. Oh, Kan bebas. oh nya aja. bebasnya, bukan mau bikin lirik. Sebenarnya bisa. Emang dia cuma. Ya. Bisa tuh. Alah. Oh kalau bikin lirik jago banget Kang Leon ini. Oh iya, ya. Ya Gak keren bisa kan. dong, jangan pasti nanti ditagih jangan. Ya, Orang nggak bisa juga bikin lirik. Kan yang bikin lirik MBG Mas Balil ganteng. Dia kan yang bikin liriknya. Dia. Tapi sebelumnya Kang Leon tahu nggak sih kalau misalnya Bayu di generasi siapa? Tadi dulu kita cerita dikit. Udah dikit tadi. Cuma ini paling muda dia, kita udah cerita dikit. Kalau Iya. kalian tadi bilang, ya lah nanya ke Teh Arin kan. Arin, si itu penyiar radio KB tuh. Tadi nanya gitu. Beneran. Saya bukan, kalau saya bukan. Benar. Jadi Kang Leon kalau apa sok tinggalin lanjut dulu. Kalau dia udah kenal lama. Ya, sebagai musisi mah ya. Ya. Sebagai musisi, oke. Musisi. Tapi kan ini senior. Lah, Gila, iya. saya dulu nonton Koil awal-awal kalau sedikit flashback di Saparua gitu ya. Tapi mana jadi penyanyi Chan? belum bergabung. masih SMA kayaknya. Oh. Nonton Koil kan karena salah satunya adalah yang wardrobe-nya paling unik ya di Beda. antara teman-teman atau musisi-musisi Koil. lokal
underground gitu. Koil udah mentereng banget lah gitu. Pertama kan udah pasti vokalis dong dilihat ya. Ya, nah sosoknya ya. Iya. Terus yang bikin icon sebenarnya Kang Leon. Icon banget, maksudnya gini, walaupun Koil dengan Kang Doni, Otong itu yang gimbal gitu ya, Kang Leon datang gede. Iya. Dia selalu membawa kursi drumnya sendiri. Bisa hancur lah. Kayak ketemuan. Karena pernah ada yang hancur, memang pernah ada. Bener ya ada waktu itu ada. Jadi udah biar aman mah bawa kursi sendiri. Kalau rusak juga kursi sendiri. Tapi itu setiap konser kan, setiap main aja. Setiap main saya bawa kursi sendiri. Dari awal ngedrum di Koil. Emang selalu bawa kursi. Soalnya daripada bawa yang lain. Soalnya kalau buat drum, soalnya hal terpenting sebenarnya kursi. Begitu kursinya ngaco, atau kependekan. Gak enak aja. Jadi gak konsen akhirnya. Jadi mending bawa kursi aja. Jadi bukan senjata. Jadi kalau pemain drum, tipsnya jangan beli stick drum. Beli kursi. Iya, bahkan kan kalau Slipknot aja pakai kursi Recaro ya. yang racing. Recaro. Iya, drummer Slipknot. Bener. Itu drummernya Mötley Crüe juga kan dia kalau pas ada yang muter itu pakai jok yang gitu. Lars Ulrich kan pakai Cheetos. Lars Ulrich pakai Cheetos. Kalau tak apa lu Lars Ulrich Lars Ulrich saha. saja. Penyanyi apa? Oh ya udah. Masih dibahas nanti kita kasih tahu lah. Tadi balik lagi tadi Icon dulu, Bay. Sebelum itu, Oke, orang silakan. tadi kan Iconnya Jang Mandies kan salah satunya adalah di Koil tuh udah terkenal gitu, maksudnya udah Iya. beda. Bener, Itu tuh kayak gimana sih penampilan Koil itu waktu itu kan datang dengan genre yang buat teman-teman di Bandung yang underground mungkin ya, agak baru di kuping gitu. Selain hardcore, black metal, heavy metal gondrong-gondrong, datang dengan industrial. Dibilang industrial teh musik nu kumaha. Dan ini baru ya? Baru maksudnya di Bandung baru gitu. Oh, waktu itu ya 90-an lah gitu. Nu kumaha terus pada dengerin, oh ini mah kayak Nani Isnel ya, ini mah kayak ini nebak-nebak terus gitu. Oke. Tapi pas, kok lagunya gini tapi enakeun anjir. Oh. Terus ya kan orang bikinnya ke industrial musiknya ke suara-suara mesin. Ngong naon ke. Ternyata enggak dan aksi panggungnya yang bikin keren. Oke. Itu aksi panggung. Koil tuh dari dulu sampai sekarang aksi panggungnya juara banget. Baik, bener-bener juara, dipikirin segitunya. Di konsep bener. Iya, apalagi dengan adanya Kang Leon, bahkan pernah Koil manggung dengan format Kang Leon jadi vampir Cina. Ih beneran. Emang maksudnya tematik gitu? Beneran tanya. Kapan itu kan? Jadi vampir Cina, mana apa vampir Cina nu gitu? Ada pakai jubah gitu? Rambutnya diginiin. Jadi semua saat itu. Oke. Waktu kita main di Synchronize, si Koil merubah format musiknya jadi koplo. Oke. Aneh nggak? Itu kebayang sumpah demi Allah. Itu kan keren. Iya, gitu, oke. Akhirnya. Untuk biar itu aja kan udah pasti kita udah memperkirakan fans pasti ngamuk lah ya. Iya. Apaan nih anjir? Gotik industrial kenapa jadi koplo? Ini ngapain? Jadi kayak kuburan gitu. Iya. Kagok japrut lah. Kita mesti tampilnya wah aja gitu. Milih mau apa ya kita tampilnya pakai apa ya. Akhirnya entah Doni atau Otong mengusulkan udah kita pakai itu aja baju vampir Cina aja lah. Yang lain langsung kopi gitu. Iya, nggak ada pilihan lain. Lucu juga kayaknya. Oh ya udah. Akhirnya ya udah kita pakai itu semua berapa ya tuh? Berlima ya berarti. Sama yoga ya sama. Bertujuh berarti. Oh ya, sama ada Biduan juga ya. Oh, itu semuanya pakai si kostum vampir Cina itu? Semuanya? Semuanya. Sama Tapi kalau Biduan nggak pakai apa canggih aja gitu. Oh, canggih. Ya gitu segitunya loh maksudnya kreatifnya. Jadi icon dan Kang Leon tadi balik lagi icon memang icon dengan dengan tubuhnya seperti ini gitu ya. Jadi icon menurut orang keren anjing jadinya. Karena di yang lain-lain ya, di yang lain-lain dandanan biasa aja. Koil mah dan ditambah lagi ke sini-sini orang ngeliat kenapa orang benar-benar respect sama Kang Leon. Ini bukan lip service ya. Jago masak. Nah, yang saya kira adalah ya elah masak cowok segimana sih segitu aja paling ya. Ternyata. Ya elah gitu loh. Ternyata pas datang ke dapur wah ini kok ada 2 kompor ya. Udah oke. Itu langsung. Ini penasaran pasti karena Bayu belum pernah. Iya. Zaman Lego gue nggak tahu nih Bayu nih. Tahu rumah makan Legoh Bayu?
Gue tahu di jalan. Ini yang ini. Oh beliau. Iya. Itu kan Masakan berarti menu dari beliau. Dari Ya. Om Leon. Oh. Om Leon menciptakan Belum ganti nama Om Leon, bukan beliau. beliau tuh sih kemana ke Pak Bahlil gitu. Beliau mana? Beliau. Iya ini juga Agus meninggal gitu jelema naga siapa Dulu pas orang kerja di MLI meninterview di situ kalau nggak salah. Iya, kalau karena teman-teman kita kantor kita dulu di MLI kalau ke Bandung ada event makannya di Lego. Di Lego. Karena orang yang belokin ke Lego. Karena biar deket eventnya di Dago, makannya di dia aja. Tapi orang nggak ketemu Om Leon. Karena biasanya di belakang. Oh, gitu. Ada Ngumpet gua mah. Oh bisa. Masih bisa ngumpet, masih bisa. Dulu masih bisa. Emang segede harus Lego tuh gede. Emang si Kang Leon segede harus masih bisa ngumpet. Oh bisa ngumpet. Maksudnya emang. Oke. Tapi gue pengen tahu dulu deh, Om Le, secara maksudnya kan cowok ya, keren-kerenan antara olahraga jadi atlet terus atau nggak main band, Ya. ya udah itu teh. Tapi kenapa milih masak sih? Maksudnya itu cukup aneh untuk seorang laki-laki menurut orang. Silsilahnya apakah masak dulu menjadi pemain band atau pemain band dulu jadi masak? Nah itu. Main band dulu. Oke. Main band dulu. Tengah main band ada obrolan-obrolan, wah kayaknya nih kalau main band doang kayaknya Gak cuan-cuan gede juga nggak nih. cuan gede nih. Jadi kita harus punya usaha. Oke. Sebagian ada anak-anak milih membuat distro. Ya. Gua kayaknya restoran oke deh ya kita coba untuk kuliner. Saat itu mungkin belum banyak gitu ya. Sedikit Nah, banget malah. Tapi udahlah karena gua seneng makan, bukan senang masak, senang makan. Oke. Senang makan. Berawal dari Alasannya situ kan. dari senang makan. Jadi kayaknya kalau punya restoran keren ya. Hanya sesimpel itu sih keinginannya. Iya, pop up-nya kepikiran cuma sampai situ doang. Iya. Nah, lu belajar masak tuh kan gimana ya? Iya itu dia. Kadang-kadang Maksudnya beda kalau misalnya awalnya kamu sekolah masak karena kamu mau jadi chef, beda dong. Ya, Ini terus jadi pemain musisi. band, musisi. Kenapa? Awalnya doyan makan. Oke, gue doyan makan. Mas, jadi gue belajar masak. Kayaknya Itu agak shiftingnya agak. mungkin pas musik gitu terus musik, cobain makanan-makanan kayaknya nggak enak mulu. Udah deh gua yang masak. Iya deh. Nah, Iya. Nasi kotak, nasi Kalau kotak. nasi box mau pisang malas gitu kan. Benar. Kan malas kan. Bau pisang biasanya. di bawah semangka. Anjing malas. Di bawah semangka. Bawah semangka aing. Itu karena lu gak suka buah aja. Iya tapi kan lu mau nggak kalau biasa kalau nge-MC gue makan nggak pernah dimakan itu kalau mau pisang iya kan mending hokben kayak bosan kadang-kadang ayo mending lah nasi goreng kita. Jelas. Nah gitu nah kenapa bisa shifting maksudnya lu terus mau willing untuk belajar akhirnya. Nggak, jadi karena kan nggak punya background juga di area kuliner sebenarnya, cuma kepengen aja sih. Cuma dari kepengen itu tiba-tiba ada tawaran, ini restoran gua bangkrut nih, lo mau nerusin nggak gitu. Di situ di titik itu. Di titik itu. Dulunya sebelumnya restoran steak. Di Sultan Agung itu Ya, tuh. jadi mungkin berapa bulan sebelumnya tuh gua ngobrol sama Otong gitu kita mesti punya gini-gini lah. Kayaknya kalau kita punya restoran tuh keren kayaknya ya. Memang keren. Kecil aja, kita undang teman-teman kayak di Pakai mic dulu. film-film aja, kayak di film-film aja gitu. Oh ya, oke, nggak taunya berapa bulan kemudian tawaran itu datang. Gitu. Oke. Oh gitu. Tawaran itu datang, ini mau nerusin nggak restoran? Oh gimana ya? Kok kayak kebetulan ya? Akhirnya ngumpulin duit. Iya. Ada sebagian dari band, ada dari orang tua gitu. Akhirnya ya udahlah, sok gue terusin. Nah cuman pas mau mulai uangnya habis. Tipis lah, uangnya tipis. Gitu. Uangnya tipis jadi lu mau ke hire chef tuh bingung ya? kan saat itu gue juga nggak tahu mau nyari chef itu di mana ya. Iya, apalagi zaman dulu nggak ada sosmednya segitu aja. Iya, tapi kan aduh di mana ya? Dia itu denger dengan wah kalau tenaga chef profesional itu mahal. Gua nanya sebelumnya ke teman gue yang buka. Oke. Nah, dia bukannya steak, berarti kan emang lebih profesional. Ya. Wah, angkanya sekian. Euro pula, makanannya kan Euro. Jadi aduh, udahlah, lu aja ya, ngerjain lah. Itu kata siapa tuh?
Ya anak-anak aja. lu aja Le, gitu, Lu lu aja lah, coba belajar aja masak. Oh, Ngerasa ketantang tuh ya. ayolah. Oke. Nah gitu aja sebenarnya awalnya dari gitu, dari oh ya udah belajar masak aja lah ya. Lihat-lihat orang masak gitu. Dulu sih belum zaman YouTube ya. Jadi mungkin harus kita ke tempat warung yang terbuka gitu. Mungkin kalau Chinese food kan kebuka tuh. Ya, Dapur di depan gitu ya ya. dapur di depan. Jadi kita bisa lihat oh dia cara masaknya Jadi gitu. lu liatin gitu, bener-bener lu liatin. Ya pilih duduknya yang udah bisa ngeliat. Oh, Kalau nggak, gua kira maksudnya kelihatan cerita chef dong. enggak maksudnya izin kan bisa ya kayak Kang mau lihat cara masaknya gitu kan kali aja gitu. Ya, kalau Enggak, ini lu zaman bener-bener sekarang nyuri-nyuri kan ya? orang masih sering membuat konten orang masak gitu. Ya. Zaman dulu kan enggak. Nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu paling kita hanya lihat dari kursi oh masaknya gitu ya pakai bumbunya ini nah buat coba di rumah. Kalau dulu juga TV kan cuma terbatas doang ya. Iya. Selera Nusantara itu ya. Bukan. Selera Nusantara. Ya, selera Nusantara. Ya kan? Gitu. Itu doang. Cuma dari ngelihat. Ya kayak gitu sama gitu ya? nanya ke nyokap gitu ya. Makanya menu-menu awal si Lego itu banyak makanan Manado gitu. Makanan rumahan aja gitu Kang Leon ya. Karena orang Manado. Orang Manado. Manado. Oke. Jadi rica-rica gitu itu tuh menu-menu awal di Lego gitu. Jadi karena tinggal nanya ke nyokap gitu emang nyokap gue juga bukannya suka masak, cuman ya masak aja buat di rumah. Iya, iya, Ya iya. semua ibu kita suka masak pasti lah ya. Dan pasti zaman dulu pasti bisa nggak bisa masak itu bener-bener Iya, jadi faktor jadinya. utama Bener. gitu. Jadi ya kayak gitu aja nanya mah gini, ya gini-gini aja dia juga nggak nerangin ini capek akhirnya coba-coba aja Sendiri. Dan mesti ingat nggak Kang Leon pertama kali di Legoh itu makanan yang pertama kali dimasak sama Kang Leon apa? Nasi goreng rica. Nasi goreng rica. Dan itu akhirnya menjadi best of the best itu. Bener best seller itu. Walaupun ada nasi goreng hitamnya ya. Cuman Nah, itu nasi goreng hitam rica. enak banget tuh. Wah, tuh. Masa apa ya kebayang ininya? Iya masih Faina masih kebayang. Sumpah. Waktu itu sering pesan tuh hitam, nasi goreng hitam. Nasi Iya, goreng itu. hitam ya. Kita kan pedes. Heeh. Ya lu gak suka pedas. Pedes. Enak tuh. Enak. Ayam ricanya enak. Karena andalan gua kalau mesen di sana ya nasi goreng hitam satu, keju aroma satu, Nah itu keju aroma tuh enak juara banget itu. teh tawar jumbo satu udah beres. Itu keju aroma gimana ceritanya? Keju aroma itu. Karena kayaknya wah zaman itu ya Le ya. Susah ada di nggak mana ada. kan hanya lu yang jual itu. Maksudnya pakai bentuknya panjangnya tuh juga. Iya. Ya kayak pisang aroma panjangnya. Ya memang awalnya gua buat pisang aroma. Oh. Karena gua butuh menu cemilan. Menu cemilan apa ya? Keju aroma lah. Kan banyak tuh pisang Pisang aroma. Pisang aroma ada itu ya mungkin agak unik sih ceritanya deh itu teh. Satu kali begitu menu itu udah keluar, ada waiter gua datang gitu. Om, tadi ada tamu bilang mungkin kalau dikasih keju enak deh. Oh, pisang keju ya. Pisang keju. Gua buat pisang keju. Oke. Yang kejunya di luarnya justru ya di Diparut. ya, diparut. Nah, orangnya bilang enggak, isinya keju. Oke. Oh, oke. Cuma sambil lalu gua denger. Tapi lama-lama pernah, mungkin lucu juga ya. Asin, ada manis, kayak tambah gula. Gua buat lah. Cobain. Oh enak ini. Akhirnya kan best Tapi seller. sampai sekarang gua nggak tahu siapa orang itu. Oke. Orang itu teh gua nggak tahu siapa. Orang yang Cuman tahu kayak ngomong aja Le bikin ini Le. Enggak, dia ke waiters. Oh ke waiter gitu. dia ke waiter. Ini pisang aromanya enak nih. Coba kalau dalamnya diganti pakai keju begitu kan? Iya, intinya dia gitu gimana kalau dalamnya diganti keju kayaknya lebih oke deh. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang siapa yang buat ya orang itu tuh. Iya. Benar-benar. Yang gua nggak tahu siapa orang itu. Ya, tapi Dan sekarang kan Kang Leon masih bingung siapa orangnya. Kita akan hadirkan orang ini. ada capek. Tadi nungguin doang nggak capek. Mana main kajero kada gua tamun geus di dieu. Ayo suka naik deh leon nu mana. Kita hadirkan. Tapi berarti nih buat pesawat-pesawati juga nih yang selama ini ke Legoh itu Legoh. kurang lebih ceritanya kayak gitu pesawat-pesawati. Terus juga kalau misalnya kamu nyoba keju aroma di tempat lain, gue nggak tahu ya kalau klaimnya orang yang paling pertama mah di Bandung yang dibikin sama Nah Kang ini Leon. di Legoh. Di Legoh.
nggak ada lagi soalnya di yang tempat lain sekarang banyak kok. Iya, Ada keju aroma. Iya. Tapi maaf manisnya beda. Iya. Nah hanya cuma gue pengen rasa yang lego nih tapi nggak ada. Karena Gimana? lidahnya udah keduluin sama lego. Kenapa? Rasanya udah dulu. Ada waktu itu nasi goreng rica. Kok bukan yang kayak Ya si iya lego kan ya? beda. Gimana? Beda banget. beda orang, beda tangan, udah beda rasa. Nah, kalau kita udah terbiasa sama satu rasa. Nah itu pasti biasanya begitu untuk- kan. Untuk pindah dengan ini tuh kadang pengen yang Iya itu kayak makanya. gitu lah. Beda gurihnya. Yes. Asinnya kalau gua. Nah itu walaupun pedes banget kadang Leon mah pedes banget sambalnya. Manado. Iya, Manado, pedes-pedes. tapi juara lah. Nah, tapi legoh tuh depannya Leon kah atau Goh? Gohnya apa Iya, maksudnya? bener. Apakah Goh nama marga atau apa? Masih gua nggak tahu. Legoh tuh apa? Lego tuh nama marga. Oh, Marga. oke. Jadi nama gua tuh Leon Ray Lego. oh dari Bukan situ. Leon. Nah, Leon Ray Lego nama gua. Nah, pada saat kita akhirnya buat lah dan pergantian manajemen bla bla bla, akhirnya pada saat terakhir Otong bilang gimana kalau pakai nama lu aja lah, nama lu kan aneh tuh tapi mungkin catchy buat orang-orang. Terus sama Kang Leonnya ke Otong, "Teu, mana teu aneh." Aneh teu aneh teu. Sia teu aneh. Ya. Lain jelema aneh mana mah. Itu masalah tengah bisa lo tiba-tiba rumah makan karena Otong Cafe kan. Masih dapat kerennya. Legonya keren, Leonnya keren ya. Mau kemana? Mau ke Lego? Kan keren. Mana kemana? Ke Otong. Si Otong, sia. Biasa aja gitu kan. Oke, dan akhirnya memutuskan manajemen semua yaudah pakai Lego aja. Lego gitu. Lego apa Lego sih sebetulnya Kang? Kalau penyebutan dari Manadonya? Lego. Kayak Lego berarti kayak main Lego. 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 iya. Marga ya Karena berarti. orang banyak nyebut Lego ya. Lego, ada Lego. Karena Sunda. Ya, Lego. Jadi Lego. Lego. Iya. Lebak gini. Lebak. Ya, tapi kan kalau orang Medan kan Batak ngomongnya pasti lebak. Jadi kita makan di Lego. Lego benar. Sampai maksudnya itu tuh sampai ya karena mungkin circle-nya teman-teman musisi ya. Jadi kalau ke Bandung pasti ke sini. Pasti. Walaupun mungkin yang teman-teman Leon atau teman-teman Coil yang nggak kenal juga tetap aja karena masakannya emang enak, bukan karena kenal aja. Kan kadang ada ya kita kenal lah kesana aja lah, daya enak gak enak mah ya udah yang penting kenyang. Ada ya kayak iya, cuma yang respect penting karena kita teman. kenal, Tapi ini mah karena produknya enak juga. Soalnya kan ya itu pada saat itu misalnya musisi yang membuat usaha restoran belum banyak gitu. Iya. Jadi belum banyak. Jadi mungkin itu jadi salah satu daya tarik. Ada tuh pemain band. Itu buat restoran gitu Ramen Coil tuh bukan resto. Nah, itu mungkin memicu orang untuk nyobain. Iya. Kayak gitu. Nah, selama ini kalau kita tahu kan pemain band pasti identik sama distro. Iya kan, terus dia buka apa namanya, buka tempat alat musik dan segala macam kan. Iya, benar. Kalau ini kan yang restoran ya baru Kang Leon baru Lego. Masih berhubungan dengan musik lah. Iya betul. Kalau ini udah jauh banget kan. Iya, udah nyebrang kalau ini maksudnya. Ya, jadi nggak di konsep untuk jadi gitu, ya udah aja kita membuat rumah makan biasa aja. Tapi kenapa nggak bikin yang masakan yang masih berhubungan dengan musik, misalkan nasi goreng bergitaris, Ngapain anjing, maksudnya ngapain. tetap ada musisi-musisinya gitu kan, suka ada yang kayak gitu Mas. Benar. Bener sih. Masuk di platingnya tuh ada gambar gitarnya misalkan kalau sendok ini mah bentuknya stick drum. Jadi harus ada musik-musiknya gitu. Itu yang sampai sekarang sebenarnya gua pikirin gitu ya. Kenapa dulu gua tidak pernah Lu pikirin juga tidak pernah gua memakai atau istilah musik atau menghubungkan sama Coil aja enggak gitu. Iya. Padahal itu sebenarnya usaha bareng kita juga ya. Tapi ya gua anggapnya ini mah rumah makan biasa aja gitu dengan menu-menunya ini yang orang aja akhirnya nasi goreng hitam, nasi goreng gotik gitu ya. Cuman gua nggak pernah melabelkan dengan musik. Gue juga nggak tahu sampai sekarang gua. Padahal itu nilai lebih dari dengan gua ada di situ ya. Tapi kenapa gua nggak memblow up itu? Nah sampai sekarang gua sendiri nggak tahu ya kenapa. Malas sekali ya. Gitu. Iya benar. Enggak, karena lebih mikirin produk. Dibanding dengan secara kreatif yes. mah memang bukan terbiasa di kreatif di masakan mungkin, tapi lebih ke mikirin gimana ini kualitas masakan. Betul. Jadi kalau ada kreatif nama mungkin nggak biasa aja. Tidak terlalu penting lah. Yang paling penting kan rasa. Rasa benar. Karena mungkin itu lebih udah
kalau rasa aman kayaknya Ya. aman lah semuanya. Iya, juga maka aman jaga gitu. rasa udah aman. Melegenda itu melegenda. Kamu pokoknya pesawat-pesawat yang belum pernah ngerasain menu-menu dari Lego nyesal karena sekarang Lego nggak ada. Vakum atau nggak ada. Karena gini, kalau sejarah tolong revisi. 1, 2, 3 tempat pindah 2 kali, betul. Berarti pindahnya 2 kali, betul apa tidak? Pindah Ke sini 1 Cibenying, udah gitu pindah bukan di Cibenying, udah gitu pindah ke Lengkong ya? ya enggak, jadi pas Oke. Sultan Agung masih ada, kita buka satu lagi di Ya, Lego 2. Lego Cibenying, kemudian udah Cibenying mungkin hanya 2 tahun lah. Kemudian Lego kan itu saat itu pandemi gitu, jadi udah masa sulit lah ya, sulit. Akhirnya kita putuskan udahlah, kayaknya nggak bisa di sini juga karena rumahnya juga udah tidak disewain lagi saat itu teh. Rumah itu. Oh, disewain sama Gakong. Nah, jadi awalnya dia mau jual. Tanggungan nih. Mau jual tapi mungkin nggak laku-laku ya. Oh, posisinya gitu justru. Ya udah gue balik lagi sewain lagi deh. Jadi si bapaknya meninggal. Mungkin anak-anaknya mau bagi waris atau apa ya, mau jual. Nah, udah jadi berikutnya mah kita udah nggak bisa nyewain. Jadi oh ya kita keluar semua. Nggak taunya mungkin setelah setahun susah kejual. Itu kan saat pandemi ya. Susah kejual, akhirnya ya dia Nawarin lagi. sewain lagi. Yang sebelah sini Gakong, sebelah sini kok clothing. Ya, sama sebenarnya sama. Oh, sama ya. Ininya apa? Layoutnya sama, ini rumah makan, ini clothing gitu, kayak gitulah. Nah, terus pindah nih ke Lengkong. Lengkong. Nah, di situ sempat beberapa tahun Lengkong mungkin 3 atau 4 tahun ya. Oh, lebih 3 lama 4 ya? tahun. Gue Terakhir udah mulai jarang, tapi kita sempat ketemu ya beberapa kali ya apa? Kayak kurang menu Lego yang Sultan Agung nggak masuk di Lengkong gitu. Untuk Beda- dari Untuk segmen. Marketnya. beda pasar, jadi akhirnya rubah semua. Tapi terakhir karena sewa juga naik, bla bla bla, jadi akhirnya kita udahlah, kita vakum dulu aja lah. Akhirnya si Lego vakum. Gua buat usaha lain, restoran itu tadi warung pecel lele sama bakmi Jowo, tek-tek gitu. Nah sekarang karena banyak orang nanya Lego, akhirnya udahlah buka online aja lah gitu. Oh, akhirnya online. Berarti kembali lagi dong keju aramu balik lagi dong. Baru dibuka lagi, paling baru 2 minggu kali ya. Nah, buat pesawat-pesawati boleh online. Apa maksudnya Lego? RM Lego. Lego. Lego aja. RM Lego. Mau Pak. Lego, Berarti masaknya kalian masih di tempat yang Di Ramdan. Iya, di Ramdan. Jadi, jadi kalau resto pecel lele itu Ramdan. Ya. Ya kan? Jalan Muhammad Ramdan 104. Nah, Patokannya di mana ya? dekat patung ikan. Dekat berarti yang ujung. Genta. Oh, sebelahnya Genta. Sebelah Suar. Genta. Ya. Itu di situ gampang banget. Situ. Nanti kita ke sana. Boleh. Nanti kita di sana aja. Iya, kita ke sana aja lah. Boleh ada alatnya. Iya, jadi kita bawa alat teknya. Makanan udah datang, kita makan, yang ngetek dia aja. Kita makan ya. Itu kargonya. Nah, itu simbiosis. Kan bisa masak. Iya, bodo amat. Bener oke sih sebenarnya. Masak ngeteknya ya. Tapi menarik juga, maksudnya shifting dari Chinese food atau Manado makanan Manado Ya. gitu, terus ke pecel lele Pecel lele. sama bakmi Jowo. Jauh bisa ke kan ya? Jawa-Jawaan. Apakah ini perintah Jokowi atau gimana? Oke, Bar. Kalau Lego kan masih masuk akal dengan makanan Manado Ya, kan. ya. kan? Terus digoreng rica, tiba-tiba bakmi Jowo. Nah, itu kan. Gimana coba? Sebenarnya dengan awalnya pecel lele karena gue pikir untuk daerah di Ramdan kalau kita jual menu Lego juga nggak bakal masuk. Bener. Ya. Nggak matching lah kayaknya ya perkiraan gue gitu. Tapi karena gua kan senang masak gitu, jadi masa pecel lele doang ya kayaknya kurang keren gitu. Saat-saat terakhir gua masuk, gua mau buat ini ya bakmi Jowo biar masih ada proses masak, masih ada kayak hal-hal gitulah, bukan karena gua punya apa, cuma karena gua pengen walaupun nggak selalu gua yang masak ya, cuman
kalau pecel lele kan cuma goreng-goreng doang ya. Ya data udah di ini. Sambalnya udah ada dimarinasi, gitu kan. tinggal goreng aja udah. Jadi kayaknya Nggak cele buat lu. kurang. Bukan kelasnya gua masak ini. Ini mah Bukan kelas gua. Makanya saat itu gue bilang, gue mau buat ini juga. Bakmi Gue kan Jawa. partneran sama teman gue mau buat ini ya. Ngapain sih buat itu? Katanya lu mau buat yang simpel. Iya, biar ada kerjaan aja. Karena bakmi Jawa walaupun gini-gini doang, tapi kan kalau nggak bener mah kan Iya, kan enak. enak gitu. Tapi kalau ngomongin masalah pecel lele kan pasti nggak cuma hanya pecel lele doang. Maksudnya tadi bakmi juga. Apakah memang bergabung dengan soto ayam? Begitu? Ada nggak, Kang Leon? Iya, bener. Atau cuma pecel lele tok? Soto ada, soto ada. Soto sebenarnya baru mau dibuat sih. Oke. Baru mau dibuat. Ya pecel lele mah standar lah. Ada bebek, ada ayam, ada ikan lain. Kemudian kalau bakmi ada kue tiaw, bihun, kayak gitu lah, nasi goreng. Bakmi nyemek gitu ya? Ya dia pakai Arang. jadi karena gua dari dulu tuh pengen pakai areng cuman tidak kesampaian dari dulu kan tuh. di lagu mau mungkin pakai areng. Mungkin. Lila atuh. Lila. Gitu ya bahkan oke. Jadi di situ udah cobain lah gitu. Jadi apa ya? Masak itu buat gua ya sambil main-main lah. Iya. Maksudnya berarti beneran bukan main-main. Ini quality time-nya Bener. Om Le. Benar-benar. Kok maksudnya dengan liur ngetek drum liur, manggung meureun capeknya. Kalau gua mah relaxing time-nya meureun masak. Bisa jadi dong ya. Bisa. Itu kalau pecel tuh berarti Om Leon yang ngelukis gitu ya? Bukan. Nah, belum. Belum. Karena bisa jadi kan apa namanya tuh setelah ngedrum capek, masak, ngelukis lelena. Kajian desain atunya. Katanya emang ada loh. Kalau pecel lele itu ada tukang lukisnya yang khusus. Nggak bisa sembarangan orang berarti. Bang. Mungkin kalau masakan Ada. Om Leon orang Manado masakan bakmi Jawa masih bisa, tapi melukis mah tidak bisa, Bang. Khusus. Benar. Lelena soalnya kudu aya kumisna kan sesuai. Emang tak percaya. Emang lele saru tina hiji lele leutik sampai kagede kumisnya emang saru. Karena pernah anu lukisanna beda eta lain dianggap lele, ikan mujair biasa. Jadi kudu Tapi setelah gua emang jualan lele gitu, bener. gua ngobrol-ngobrol sama orang, ada orang kok ini ngeprint sih ininya. kan Ngeprint khasna. sih. Harusnya dilukis. Bener. Dan dilukisnya itu juga Tidak sembarangan orang. ada ke satu orang tertentu deh itu teh tergantung dia mau jadinya gimana. Ya ada hitungannya. Ada aja teh. Ada. Jadi nggak bisa sembarangan. Coba kalau misalnya yang lagi nonton ada kenal spesialis tukang lukis pecel lele, Kasih kabar kita. Bener. Nanti ngobrol lagi bener ya. Iya. Di Jawa aja pokoknya, bukan di Jawa Barat. Jawa. Oh di Jawanya. Jadi emang dari dia ngirim. Mahal ya. Mahal. Udah kesini aja mahal. Itu berarti udah seniman handmade. Oh iya. Bener. Karena dengar-dengar juga pas ngelukisnya yang ditutup itu ya. Tambah si gaya tuh. Yang setan itu. Si setan. Mas karena tuh mau orang harus dilukis teh Kisah gitu. Kidaus. Tapi kalau kita ngomongin tentang masalah kan yang masaknya ini kan Kang Leon nih. Iya. Terus kadang-kadang nggak semua makanan yang ada di sekarang itu dimasukin sama Kang Leon. Iya. Terutama kalau misalnya lagi gini nih terus tiba-tiba ada yang bakmi Jawa, Iya. terus itu yang masak ada yang lain juga kan. Ada. Nah. Sebenarnya ada itu masanya. Nah sekarang kalau misalnya tiba-tiba saya pengen dimasakin sama Kang Leon itu harganya jadi nama nggak sih? Seperti tukang cukur sok. Bener tukang cukur terapis sok. Ini maksud tukang cukur misalnya si bosna kan lebih mahal. Nah Kang Leon gimana tuh? Pernah ada yang ngomong saya pengen sama Leon. Ya tapi harganya ini salah segini. satunya orang oke. Lu kadang-kadang mun kalau gue lihat dulu ke belakang. Ya lemur Leon masak aman. Udah oke. Aman kan? Berarti orang pesennya nasi goreng rica. Kalau nggak ada omelet biasanya orang nasi goreng biasa aja kayak nasi goreng hitam. Karena nasi goreng rica harus sama omelet ya orang mah. Ricanya beda ya. Belum pernah kepikiran sih. Pernah gitu om tiba-tiba yang misalnya gini bakmi Jawa standar 15.000 misalnya. Kalau di spesial nama Om Leon misalnya jadi 25 gitu. Kan si tukang cukur gitu kan. Padahal gitu. Kan misalnya 25 terus sama tukang cukur 50.000. Tapi boleh gitu coba tuh Om. Karena beda. Tangan itu beda banget. Tapi waktu di Lego ada Om yang kayak gitu, Om Le. Aduh pengen misalnya Om Leo deh yang masakin deh gitu. Lu aja masakin gitu. Lebih sering. Karena kalau di
saat-saat di Lego tuh mungkin gua lebih sering ada gitu, lebih sering ada untuk walaupun gua seringnya di belakang ya, tapi orang tahu Leon, mereka kalau ke belakang Leon ada gitu. Makanya mereka bilang bisa nggak kalau Leon yang masak gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa gue sih iya aja ya. Masak apa? Ini kan tipu beneran. Belum tentu beneran. Bener. Tapi orang tenita, cuman ada omle nih aman berarti mie goreng nasi goreng rica. Pokoknya Om Le kasih dapur cuma ke celemek aman guys gitu. Namun Mang dia ngecek lebih detail di dapur tuh emang aya cosplay. Pakai mirip aya. Budak Jano Asia Afrika teh gini. Iya Om Leon lain sih. Benar. Masak. Ketinggalan keur masak. Benar. Oh gitu, oke. Omle, tapi ngomongin shifting kayak gini ya, maksudnya ini kan pasti penuh perjuangannya, apalagi bisnisnya nggak kayak musik gitu. Kalau musik mah ya walaupun banyak waktu yang dikeluarin, uang yang dikeluarin, terus ya lumayan stressing lah memang musik manggung. Kalau gagal tapi kan lebih kayak yang lah bikin lagi aja Dan barengan. Nah ini kan kalau bisnis mah ini stres meren, maksudnya ngadepin hal-hal kayak gini gimana Om Le? Maksudnya nggak slow aja lah gitu. Ya Slow aja lah. pasti sih, makanya harus ngapain ya, maksudnya begitu ada angka turun nih apa ya yang penyebabnya ya itu yang harus sebenarnya kalau masalah menurut gua ya masak mah gampang gitu ya. Nah, Dengan kita punya standar resep harusnya Lah sama ya. Aman. Cuman kan yang susah kita manage tuh orang manusia gitu. Kita gimana memanage pegawai, SDM itu yang lebih sulit gitu karena ya kayak zaman sekarang aja beda dengan zaman dulu waktu di Lego Sultan Agung gitu ya, masih kalau sekarang kan entah apa ya, generasi sekarang menurut gua lebih manja, lebih lembek. ada kayak gitu ya, ada perlakuan mereka yang nggak sama bisa kita kerjakan dulu. Gitu, ya. Contohnya nih, kalau dibandingin kalau dulu ada yang gini, kalau sekarang gua pernah nemuin yang gini. Nah gitu. Contohnya aja. Mungkin lebih cepat pundungan kali ya. Nah, Yang paling itu lebih cepat pundungan. gataf gitu kan. Iya. Ya. Ini lembek ini. Jadi nggak mungkin gampang nyerah atau Ya, betul. Ya hal-hal seperti itu sih lebih kerja lihat handphone terus gitu. Kayak etos kerja gitu lah. Jadi sebenarnya lebih ke arah sana sih kalau gue lihat sih. Gue nggak tahu, cuman ya kalau buat gue punya perbandingan dulu, lu jangan gini dong, nah gini, tapi kadang ya mungkin ngetrain orang kayak gitu nggak bisa pakai cara zaman dulu. Jadi harus sok besok jangan gini gitu ya. Jadi nggak bisa kita main keras itu nggak bisa gitu. Bener. Tapi itu juga nggak sih yang dilakuin sama Kang Leon buat anak Kang Leon yang sekarang Gen Z? Sama nggak pelakuannya ke orang? Gue ke orang nggak akan gitu. Tapi karena anak gitu. Ya, Om Le 1, 2 anak. Satu. Perempuan itu ya? Nggak, cowok. Cowok. Nah, maksudnya apalagi anak cowok. Maksudnya lu jangan, kalau bisa lebih baik dari gua dong. Biasanya kan kalau cowok lagi gitu ya. Nah, tapi ngetrainnya gimana gitu? Apa ya? Gua tahu kelakuan gua tuh kayak gini ya. Mungkin kehitungnya ngaco lah ya. Gua nggak pasti bakal menurun gitu ya. Misalnya istri gua gini, punya sifat baik buruk pasti ada gitu. Ya. Jadi gua lihat ini pasti bakal menurun ke anak gitu ya. Bakal menurun ke anak. Jadi ini anak kalau misalnya nggak ininya arahin yang benar nih, kemungkinan kacaunya gede gitu ya. Ah gitu. Jadi Bahkan lebih gede dari bapaknya. Iya. Jauhnya. Makanya dari sejak kecil lebih lebih akrab gitu ya. Lu tuh lu menganggap anak lu tuh temen aja, kita CS aja gitu. Jadi nganggapnya gitu, nge-treatnya. Jadi biar dia ceritanya bebas ke lu atau gimana? Iya. Akhirnya seperti itu yang terjadi sekarang adalah kayak gitu. Jadi
untuk apa ya, misalnya rokok lah ya. Umur berapa ya, sorry? Putra. Sekarang 20 ya. 20. 20. Oke, udah mulai tuh berarti godaan-godaan merokok, keluar malam, nongkrong udah keluar dong. Sejak SMA nyokapnya bilang gitu, istri gua itu ada rokok di kamar ya. Oh, ya gua bilang ya istri gua ngerokok. Ya. Opahnya ngerokok. Gitu ya. Ya mau diapain lagi lah ya. Kalau dia ngerokok. Cara ngomongnya gimana nih? Iya gitu. Gua bergaul sejak SMP, teman-teman Udah ngerokok semua. ngerokok semua. Sekarang kalau gua mau larang anak gua ngerokok, kayaknya kita susah alasannya. Apa alasan yang membuat gua bilang ke dia, lu jangan ngerokok lah. Oke. Gitu. Lawan dia lihat nyokapnya ngerokok, Opahnya ngerokok. opahnya ngerokok gitu. Lo mau ngadapin apa? Mau apa yang lo mau bilang gitu? Oh iya. Udah aja. Kamu itu kalau ngerokok nggak sehat berarti. Kamu enak berarti. Gimana sih? Gimana sih? Aduh, ngerokok itu nggak baik. Jadi mending udah dibilangin aja. Oh ngerokok ya? Iya ya udah ngerokok tapi ya mungkin jangan banyak. Ya. Kayak gitu lah. Dinasehatin, maksudnya dengan terbuka justru lebih enak kali ya nyampeinnya ya. Lu jangan nyebut-nyebut lagi lah, udah slow aja gitu maksud lu. Gitu. Tapi gua akan ngebatasin lu gitu. Kalau aku Om, maksud penasaran kan kalau tadi kata Om Len tuh bilang kalau misalkan dari sebelum-sebelumnya dari istri dari Om tuh tahu sifatnya kayak gitu-gitu kan, tahu buruknya kayak gimana. Ada nggak yang setelah anak lahir tuh ada yang berubah gitu dari Om Leonnya? Gua Maksudnya Berubah dalam apa ya, dalam kelakuan gitu. Karena setelah kan, mendapatkan anak begitu. karena kan tadi takutnya anak nih meniru nih. Nah, ada yang berubah nggak gitu Om? sama aja sih kayaknya. Cuma mungkin nggak di depan anak kayaknya. Oh, lebih oke. gitu, Jadi ya. tetap untuk menjaga si anaknya biar nggak ngikutin ataupun biar nggak terlalu parah tadi ya. Iya. Tadi kan sebenarnya kita di off air kan sempat ngobrol tuh. Yes, jadi Om Leon nih pernah ngajak, pernah nonton stand up komedi. siapa? Soleh. Oh, wah. Di Majesty. Bawa anaknya lah. Kayaknya masih SMP kali Om ya. Masih SMP nih. Om Leon tuh. Anjing-anjing kemana-mana Iya, tuh. dibawa keluar. Ya iyalah. Karena mungkin Om nggak tahu ya apa yang dikeluarin sama Soleh ya. Iya benar. Jadi kan ibaratnya ini kayak ya kalau di pikiran gue tuh sama mungkin Bayu sama Among jagain banget gitu loh. Berarti kan menjaga dari apa yang muncul keluar ya kan? Sebenarnya bukan menjaga sih, guanya yang risih gitu ya. Dia ngobrolnya banyak nyerempet ke seks dan lain-lain ya. Guanya yang risih ya. Bawa anak kan bingung ya. Bawa anak gitu. Kalau misalnya cuma sendiri sama teman-teman mau happy aja. Wah, ketawa. Coba kalau sekarang kan ketawa. Ini anak keluar berarti aduh tidur jelepak. Aduh anjing kumahanya. Tahu. Iya. Tapi kalau gini gitu. Om, kalau kita berbicara tentang masalah kekhawatiran Om Leon untuk terhadap anak laki-laki, beda nggak sih ketika Om Leon itu mendapatkan bahwa anak Om Leon itu adalah perempuan? Kekhawatirannya lebih gimana? Gede laki. Ini secara ngebayangin aja secara orang tua nih, apalagi cowok gitu, ayah gitu ya. Lebih khawatir anak gede laki-laki setelah gede atau perempuan setelah gede? Kekhawatirannya. Apa ya? Untuk tipe-tipe cowok kayak gua ya, kayaknya lebih takut kalau cewek kayaknya. Lebih cowok ke oke. Akbar ya. Kita laki-laki bro. Laki-laki kita bertiga. Iya. Jadi apa? Di mana ya? Kalau kita lihat zaman sekarang ya Om ya. Ya, misalnya kita aja bercanda sama teman-teman gitu ya. Cewek cantik ya. Gua bilang gitu. Bener. Ya, Kan pasti gitu kan? iya pasti gitu. Jadi kalau begitu ada untung anak gua cowok ya. Kalau anaknya cewek berarti nanti bakal gitu ya, bakal gitu sama orang-orang lain. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya dulunya gua pengennya anak cewek. Karena pikir anak cewek kali ya, lucu kali ya gini-gini. Dan dandanin segala macem gitu ya. Tapi cowok wah keren juga nih punya anak cowok nih. Gini. Di kesininya ya gua berpikir hal itu, wah kalau anak cowok mah mungkin lebih gampang lah ya, lebih gampang mungkin
lu ngapain sih lu ngerokok? Lu Ini lebih enak ya karena cowok man to man aja langsung. iya, kayak gitu. Jadi mungkin dia juga berani untuk terbuka untuk ngobrol sesuatu sama gua ya mungkin dari dia kecil kali ya. Dia lebih terbuka untuk Pak gua kayaknya mau gini deh gitu. Misalnya ekstrimnya Pak gua mau pindah agama. Iya. Oh ya oke. Iya. Apa yang papa mesti urus gitu. Ya, yang mesti disupport apa lagi nih? Papa mesti urus ke sekolah untuk urusan pindah Agama. Pelajaran agama. Oh, Oh oke. iya nanti papa urusin. Kayak gitu lah sih sebenarnya. Nah, tapi kalau ini misalnya nih, Omle sama teman-teman Koil sama Otong lah ya. Itu dari SD kan ya? Dari SMP ya, bareng-bareng ya? SMP bareng-bareng sampai umur segini kan 20-an tahun tuh. Iya. Berarti sudah banyak kenakalan yang dilewati bersama. Betul. Betul ya? Kenakalan together ya. Iya kenakalan together ya. Itu kan Koil tuh buat gue, kalau gue ngeliatnya sekarang bukan ngeband tapi keluarga ya, Iya. yang solid banget tuh. Nah, ini kenakalan yang ini dilewatin juga nih sama anak sendiri. Akan gimana responnya? Bahkan 2 kali lipat. Taruh contohnya ya, nauzubillah min dzalik. Maksudnya itu lu akan merespon gimana sih? Ini anak cowok nih, ngelakuin hal yang sama yang lu lakuin. Maksudnya kenakalannya random lah, ini nggak usah disebutin lah. Maksudnya kalau misalnya aja. Menurut gua kemungkinan besar. Kok menurut gitu ya? Lu bakal mengira itu justru? Iya, kemungkinan besar. Oh, dan lu akan berespon apa tuh, Le? Kalau gitu, Le? Merespon kalau lu melakukannya juga agak susah kita mau ngapainnya ya. Kita mau komplain. Kita pernah ngelakuin di situ gitu ya. Sedangkan kan mungkin anak gua gede dengan circle pekerjaan bapaknya. Iya, Iya, Pekerjaan betul. bapaknya. Manggung juga suka ikut kan. Iya. Dia manggung ikut lihat kelakuan anak band gitu ya. Iya. Anak band. Walaupun kalau sekarang nggak seperti Oh, jauh dulu. banget. Gitu ya. Jadi tapi kan itu yang dia lihat gitu. Jadi apa ya? Kadang lu pengen anak lu terbuka. Oh, jadi lu akan Tapi kalau dia terbuka, apakah lu siap gitu? Nah, itu malah kaget kan. Iya. Waduh, gitu kan. Iya, Jadi itu aja. Ini bener. Iya, Waduh, iya. ini jadi kepikiran gue ya. Kalau kayak gitu berarti dari kitanya yang harus menyiapkan mental ketika anaknya terbuka. Lah ternyata gini nih. Ini di luar pengawasan atau kadang kan bisa jadi ada yang kelakuan-kelakuan yang di luar sepengetahuan orang tuanya kan. Iya. Jadi Tapi rokok juga gitu kan, maksudnya kasusnya kan. Ya sebenarnya hampir sama kayak rokok lah, taruh. Punya yang baru kan. iya. Iya. Gua sering dipanggil misalnya di sekolah dulu. Dipanggil hampir setiap semester gue pasti dipanggil entah karena nilai atau jadi Anak cowok. Oke. ini apa kayaknya anak bapak ngerokok ya. Soalnya ini gini. Oh iya bu. Ya gue bingung ya. Iya itu bingung. Gue bingung maksudnya. Dilema sih. Iya. Karena emang dia sudah izin gini dan kita mengiyakan. Oke. Dia juga bingung kan. Jadi dua orang bingung. Gue aja bingung gitu. Mau jawab dia juga bingung kan. Tapi ya udah, tetap aja semester depannya gue dipanggil aja untuk mengulang hal yang sama. Oh iya bu. Pas dipanggil, Bapak gimana? Kebingungannya sudah terjawab? Aduh belum. Saya juga belum terjawab ini Pak. Gimana kita panggil Kak Seto aja gimana? Kaseto aja ada kaseto. Ya soalnya nanganin mungkin anak zaman sekarang ya nggak bisa kayak Kayak dulu kita di handle sama orang tua kita, Iya. beda jauh ya. bukan orang yang dekat sama orang tua. Maksudnya ya biasalah standar gitu Iya, ya. iya. Mungkin zaman kita mungkin gitulah orang Iya, tua iya. menghandle anak. Iya, gitu ya. Cuman kayaknya kalau zaman sekarang
pakai cara itu. Kayaknya cara itu Wah, nggak bisa. bakal kita nggak Iya, kadang-kadang didengar kali nggak ya. didengar. Malah bisa di counter attack atau enggak dia cabut aja udah. Nggak mau denger. Gimana ya? Maksudnya kadang kan aku juga punya anak cowok. Anak cowok, tapi masih kecil. Kekhawatiranku tuh adalah dulu kan dididik tuh keras gitu sama bapak tuh, kayak dimarahin lah, dibentak lah, bahkan dipukul juga kan. Nah, untuk menerapkan itu tuh apakah masih oke apa enggak gitu. Kalau Om Leon sendiri kalau misalkan ke anak tuh mendidiknya sama kayak orang tua dulu Maksudnya apa gimana? keras enggak atau enggak lu Sama enggak. Marah-marah yang marah. marah gitu atau Atau lu memang- lu hanya cukup tegas aja. Nge-treatnya tuh apa? Udah Istri deh. gua sih galak. Oh, Istri gua galak gitu. Tapi kalau gua ya kalau memang diperlukan untuk dia dimarahin ya dimarahin. Gitu. Cuman akhirnya gimana membuat dia bisa nyaman aja sih sebenarnya. Itu gimana kalaupun ada problem kan sekarang kita khawatir ya kalau misalnya kita punya anak cowok gitu ya, kalau dia nggak bisa mengutarakannya kalau dapat teman yang bagus mah nggak apa-apa lah. Iya, betul. Kalau dia dapat teman yang nggak bagus itu yang masalah gitu. gimana ya, bingung. Kalau misalnya dapat teman yang oke, lingkungan yang oke, menurut gua aman. Gua waktu mungkin masa ABG remaja beruntung ada di lingkungan yang benar gitu. Ya. Nakal tapi nggak yang berlebihan. Ya segitu-gitu aja lah, gitu lah. Masih standar lah. Masih standar lah ya, gitu. Standar ukuran Om Leon ya maksudnya ya. Belum tentu standar ukuran gua kan. Beda-beda berarti beda-beda. Tapi standar aja kok, beneran standar aja. Beda. Kayak gitu, gue beruntung ada di lingkungan yang menurut gue masih aman lah ya ininya. Nah, masih aman. Takutnya bahasanya. kalau anak itu ada di lingkungan yang nggak aman gitu, itu aja sih yang mesti itu. Kan kita nggak selamanya bisa ngontrol. Iya benar-benar. Nggak bisa selamanya ngontrol. Minimal kalau dia mau ngomong, kita bisa tahu lah gitu. Dan karena di keluarga gua sih lebih nyantai untuk ngobrol bercanda itu dari kecil, lebih bebas gitu ya. Dibiasakan lah, udah terbiasa. Ruang diskusinya lebih ini. Jadi kesana-sananya ya lebih gampang lah. Iya. Kan kadang-kadang kalau misalnya memang kita tertutup ke anak pun ya, kita mau ngebatasin anak juga, anak kalau ada apa kadang-kadang susah ngomong ke orang tua. Itu yang dikhawatirkan begitu kan. Jadi kita taunya dari orang lain malah. Itu anak bapak tuh lah, tahu dari mana? Ya karena kemarin lihat. Betul kan harusnya ngomong tuh anak karena udah ketakutan duluan. Karena udah dibiasain dari kecil Nah, itu kan terbuka. slow gitu. Jadinya anak juga mungkin di saat ngomong, aduh saya barusan mukulin temen lagi gitu. Bisa mungkin itu ya bisa. Tapi karena udah biasa ngobrol sama bapaknya, udah terbuka jadi, Pak ini mukulin temen bisa bantu nggak karena dia bawa bapaknya. Nah, itu lebih enak tuh. Iya. Benar. Tapi soalnya sekarang tuh yang aku baca-baca tuh kan kalau misalkan anak dibolehin berbicara gitu, maksudnya dia nggak cerita, dia akan mendem itu dan akhirnya justru malah ke yang lain-lain gitu. Jadi berontak ke yang lain. Emosinya. Iya. Nah, lebih baik tuh benar kata Om Leon tadi, Contoh harus sih, harus bercerita, bahkan dibikin nyaman benar. Terbuka Kalau aja. kalau nyaman anaknya mau cerita apapun yang memang dia lagi alami. Iya. Enak sih. Itu tapi Nah, Om Le, kalau anak lu seorang musisi, gue bisa bilang sangat sukses ya. Bukan dari lihat dari tapi dari lihat pride-nya si Koil ini. Anak lu kalau mau jadi musisi juga boleh nggak? Menurut lu? Kan lu udah pernah Boleh. menjalani nih. Iya. Jelek happy-nya juga kayak Musisi. gimana? Lu tahu lah gitu. Cukup tahu lah udah puluhan tahun. ya Nah, lu boleh sebenarnya kalau gua misalnya drummer gitu ya, gua pemain drum gitu ya. Ya. Kan gua selalu pengen anak gua pengen lu main drum aja lah. Terusin gua. Standar lah ya, standar. Tapi itu menurut gua pernah terucap atau sering? Ya bukan terucap ya, dengan drum di rumah ada beberapa. Itu barang tuh banyak. Dicuekin. Dicuekin. Dicuekin dia gua nggak tahu ya. Apakah ini benar apa enggak? Gua pernah sih ngomong ke dia. Kayaknya lu nggak mau
main musik itu gara-gara semua orang bakal bertanya kan. Misalnya kualitasnya gitu. enggak, bukan kualitasnya. Begitu ketemu, oh ini anaknya Leon, wah pasti jadi pemain drum. Gitu. Selalu itu kata-kata keluar. Pasti main band ya. Nah si anaknya kayaknya berontak. Anjing nih sih katain gini terus semua orang ya, kayaknya dia kesel. Jadi males ya. Kayaknya ya, kayaknya dia kesel sampai akhirnya udahlah, nggak pernah ngobrolin tentang musik lagi. Tiba-tiba dia ajarin melodi gitarnya Queen dong. Pan gua drummer. Salah. Langsung dikaleng ya budakna. Ari sia ningali aing manggung teh si Tiletik. Hah? Nyaho teh pasti si aing. Mana nyaho teh nu kieu teh nya nu kieu teh keyboard. Enggak, ternyata dia nonton, dia awal mulanya pengen main band karena nonton film School of Rock. School of Rock. Jack Black. Jadi karena papa mirip Jack Black. Ini mainin lagu Queen. Nah dia baru mulai saat itu akhirnya gue Dapet nih. Akhirnya akhirnya turun juga nih kegemaran gua musisi ini gitu. Tapi dia ngeband sekarang anak lo? Ngeband. Oh nice. Posisi main gitar. Ya main gitar atau bass lah. Tetap drum di belakang ya. Ini sama nasibnya kayak Om Richard nih. Richard pas band. Oh iya gitaris. Ave ke gitaris. Walaupun adiknya satu lagi main drum. Cuman Ave gue gak mau main drum dia. Gue tadi hampir gak mau kayak papa. Ave bilang gitu. Iya karena papa main drum. Udah gak mau. Ya kayak itulah kayak Samot. Kan anaknya juga drummer si Bonti. Samot main bass. Iya anaknya drummer kan. Iya. Aku tadi hampir mikir kenapa makanya Kang Leon sama Teh Arin tuh bisa nyatu di warung kopi Kabul Hade. Karena anaknya pada beda jurusannya lah bahasanya. Teh Arin rocker. Anaknya K-pop. Anaknya dancer. K-pop mah ayo teh. Gak mau main drum, gak mau main gitar bass. Tapi pas anak lu main gitar udah gak apa-apa main gitar atau bass gak apa-apa lah. Ya minimal gue bilang ya minimal main band lah ya. Iya. Penerusan. Soalnya legasinya ada lah. Legasinya lebih kalau ntarnya lu main band minimal lu bisa jual nama gua lah. Iya benar. Dan dia tidak akan merasa sakit ketika jago gitarisnya anaknya siapa? Leon. Oh, jadi enggak. Oh, pantes. Lagi. Oh ya, paling pantes musisi ya. Ya kan gitu kan. Perasaan bertanya-tanya udah mundur. Iya, benar. Udah gak akan tercetus lagi tuh omongan itu gitu. Anaknya Otto kan main gitar sama nge-rap juga kan. Ya. Nah, itu kan maksudnya ada nyambungnya ya vokalis, main gitar juga. Sama juga vokapnya sama ya. Tapi enggak apa-apa. Dengan kayak gitu mungkin biar jadi satu band. Namanya papa. Iya. Om Leon, anaknya sambil ngebasnya atau gitarin sambil nyanyi. Legong band ya. Lego band. Oke, buat penutup nih Om Le. Gue sih karena kita podcast bapak-bapak ya. Jadi kita butuhnya pesan-pesan. Kalau menurut lu nih ngehandle seorang anak nih dari cara merespon di saat dia salah tuh harusnya gimana menurut lu? Kita butuh tahu nih. Dia melakukan kesalahan atau enggak melakukan kenakalan lah ya atau hal coba baik. Misalkan kenakalannya tuh menaikkan harga BBM misalkan. Bukan. Itu memang agak aneh sih bangun tidur ada itu memang agak aneh. Kenakalannya misalnya bagi-bagi motor listrik gitu. Nah, kayak gitu tuh terlalu besar. Mungkin kenakalannya di saat ngomong di depan banyak orang ngomongnya ndasmu gitu. Iya benar. Atau yang lebih simpel deh misalkan kalau kenakalannya tuh kayak gini misalkan 15 tambah 1 sama 17. Itu mah bodoh. Itu mah bukan nakal apa? Yang apa tuh gini istilahnya apa? Goblok kayak itu. Lo ini emang goblok aja. Gimana Om Le? Apa ya? Ya menurut lo buat orang tua baru, apalagi buat orang tua baru kayak Bayu nih. Bayu kayak Anak baru umur 3 tahun kan? Oke, 3 tahun. Cowok lagi. Rasanya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Oke. Iya betul. Semua orang punya melakukan kesalahan apapun bentuk kesalahannya gitu ya. Karena gue kesalahannya juga banyak gitu ya. Yang ini kayaknya salah ya. Tapi itu membuat gue tuh
menurut gue tambah pengalaman, tambah dengan kita melakukan kesalahan ini, oh ini teh salah ya, kita harus teh gini ya. Nah, jadi akhirnya gue membiarkan aja gitu. Misalnya anak gue buat kesalahan, cek papa ge naon. Oh, lebih gitu. Ya, cek aja anjing. Itu ngomong. Tinggal ya, cek aja. Ngomong anjing. Waduh. Kayaknya goblok. Ya, jadi kayak apa ya? Kita susah gitu. Gua susah untuk menasihati anak untuk hal-hal tertentu gitu ya. Oke. Di mana yang lu jangan minum lah. Bapak anak yang minumnya. Ya, kumaha tuh. Ya, itunya agak susah gitu. Untuk hal-hal itu gua nggak bisa ini. Jadi kalau gini, ya kalau lu minum lu jangan nyetir. Ya, lebih ke situnya ya. Lebih preventifnya untuk hal yang lain ya. Kalau kebanyakan minum, lu bakal ngaco nih badan nih nantinya ginjal Lu kalau mau minum lu di rumah aja. Karena aman. Kalau nanti mending papa yang nyumputin kamu dari mama gitu. Ya, lo kan bisa gitu. Itu kan segitunya loh itu. Orang Jadi Itu kan emang brotherhood banget. tapi gantian ya. Kalau gua balik mabuk lu juga. Goblok anjing. Loh, bener saling melengkapi, saling melengkapi. Anaknya ditanya ke mana papa? Enggak tahu. Tadi baru ngambak kamu. Enggak. Bapak baru tadi lagi stand up comedy mas. Kata-kata. Nah, tapi berarti justru yang dikasih kan misalkan anak mungkin untuk membuat anak jadi sempurna kan susah kan? Karena kan anak pasti melakukan kesalahan ataupun ya tadi justru kita harus sharing apa yang sudah pernah kita alami. Iya gitu. Jadi kalau lu mabok di jalan, lu bisa nabrak loh. Gua pernah nabrak gitu. Jadi Ini sebagai percontohannya langsung disebutin loh. Ini akibatnya ada di gua nih. Gitu. pernah gini karena gini. Baik. Kalau minum paling aman sih di rumah. Ya. Paling aman. Tapi jangan ketahuan nyokap lu ya. Gue tutupin dulu ya. Kayak gitu. Jadi kesalahan itu menurut gua nggak selalu emang negatif gitu. Ya. Kadang jelas. kita juga harus melakukan banyak kesalahan baru kita tahu oh ini teh gini. Resikonya begini. Ini teh gini. Jadi ya kita kasih tahu aja sih hal-hal kayak gitu. Lu jangan A, jangan B. Kalau ini bisa gini loh. Tapi kalau misalnya lu ngelakuin ini Hasilnya ini. lu bisa gini ya. Oke. Lu jangan gini, masih umur segini mah nyantai aja lah. Ya. Lu masih umur 20. Lu mau ngapain juga bebas ya. Iya. Masa depan masih ini Panjang gitu. lah. Masih panjang. Lu mau main band, mau musik kayak apa silakan. Lu mau musik yang aneh sekalipun, Bodo amat. gua masih bisa ngasih lu duit ya. Bener. Ntar 10 tahun lagi belum tentu gua bisa ngasih lu duit. Iya. Nah, itu udah waktunya lu kalau mau jadi musisi pilihlah jadi musisi pop. Yang bener. Dari papa. Papa mencoba gotek-gotek kan. Ya segitu aja. Tapi legend. Ya itu. Tapi legend. Berarti apa tuh namanya tuh si saran-sarannya tuh memang ada nggak momen di mana si anaknya tuh tetap ngeyel gitu? Ada. Ya anak umur segitu mau diomongin mau Pasti ngeyel. pasti ngeyel. Dia ngeyel tuh ya udah deh biarin lah. Ya sok we cobain gitu kan. Sok ada gitu nggak? Iya. Oh. Pasti ada aja. Mungkin dia di depan kita bilangnya Ya, oke aja. Dia Cuman nggak mabok di luar. Pak nabrak pak. Ini, tapi aku yang ditabrak ini mah beneran pak. Beneran. Aku yang ditabrak. Tapi sebelumnya aku nabrak. Iya. Tapi ada nggak ketika sudah punya pengalaman panjang gitu, anak mengikuti bapaknya jadi musisi, ada nggak saran dari Om Leon di satu momen gitu? Oh nanti kalau ngeband jadi vampir Cina ya. Gak perlu anjing. Ayah waktu ngeband, emang ini tergerangan aneh ya papa jadi vampir Cina. Tapi lihat di YouTube rame semuanya. Yang nontonnya pun happy. Karena pas itu happy bener-bener banyak. ya soalnya kalau itu kan udah jelas. Lu mau jadi pemain band apa sih? Pemain band kan entertainer ya. Iya. Lu harus di panggung apa sih yang orang lihat? Mungkin suara malah
dua yang penting orang melihat mata tuh. Iya, iya. Oh lucu ya. Pertunjukannya aja gitu, showcase-nya. Nah, Coil tuh dari dulu gitu prinsipnya. gitu. Jadi- Act perform selalu Coil mah juara dunia. Benar. Bintang banding gitar lah, ulang tahun ada penonton ulang tahun dikasih gitar lah. Memang arantik. Tuh kayak sarua gitu. ya antik. Yuk baju ge antik yuk. Tulisanna ge. Typo ini harus ada N-nya. Ya benar. Santan, harus santan. Kan tukang masak. Ya ini teh yang produk gagal. Baju ya. Nanti halus sih. Halus. Tapi ya, bersama kita udah ngobrol sama Om Leon di sini. Leon Gowel, thank you banget buat Kang Leon. Benar-benar. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat Kantina. Terima kasih banyak ini sudah support kita dengan menu-menu apa namanya? Andalannya Terus minuman terima kasih banyak. Jadi kalau misalnya nanti mau lewat-lewat ke lengkong besar. Lengkong besar ke kantina, kalau nggak lewat ke apa jalan Muhammad Ramdan, bisa ketemu sama warung pecelnya Om Leon. Oh ya, apa sih namanya? Babi. Warung pecel Cak Gendeng. Cak gendang. Lah iki gendong yuk. Gendeng. Kalau itu warung Anglo Jos. Gitu. Anglo Jos. Ya nanti ke sana kita juga nanti mau ke sana. Harus dong. Boleh. Muhammad Ramdan, jangan lupa juga follow juga Eram Legohnya karena itu mah udah nggak perlu dulu tanyain lagi rasanya lah. Lehan. Nah, lehan banget. Online-nya lah baru dibuka 2 minggu yang lalu. Berarti kalau ini tayang berarti semingguan yang lalu. Ya, semingguan lalu 3 minggu yang lalu berarti. Ya, dan jangan lupa juga sekarang follow juga kalau lu belum tahu Coil, dengerin Coil dari sekarang untuk teman anak-anak gen sekarang nih dengerin Coil. Kalau dari lagu-lagu yang dulu juga masih oke lah. Jangan lupa juga follow sosmednya. Ya, Coil Leon juga. Coil. Leon Coil juga ada Coil juga sekarang. Coil tuh sekarang kayaknya punya punya kameramen sama editor baru. Oh gitu. Coil teh nang konten we isina. Lah, Dan kan isina begitu. jelas ngobrol-ngobrol tapi bagus gitu. Iya. Menurut gua. Tapi ya ini yang diperluin sama Coil nih. Lucu Kayak sih, gini, kreatif kayak gini. ngikutin zaman soalnya. Harus begitu. Ya. Oh gawe. Atur nuhun bersama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, bye-bye.